warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Amaliah Nasution dengan NIM 23140700002 dengan materi kurikulum muatan lokal dari kelompok 12. Pada video ini, saya akan membahas kurikulum muatan lokal, mulai dari pengertiannya sampai dengan landasan pengembangannya. Materi ini penting untuk dipahami khususnya bagi calon guru karena berkaitan langsung dengan budaya dan lingkungan tempat peserta didik tinggal. Materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum muatan lokal. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah pelajaran di sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah setempat. Artinya, setiap daerah bisa memiliki muatan lokal yang berbeda-beda, tergantung budaya, lingkungan, dan ciri khas daerah tersebut. Sebagai contoh, di suatu daerah terdapat pelajaran bahasa daerah, kesenian tradisional, atau keterampilan khas daerah. Pelajaran-pelajaran tersebut termasuk ke dalam muatan kurikulum muatan lokal. Muatan lokal diberikan agar peserta didik tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya muatan lokal, peserta didik dapat mengenal budaya daerahnya sendiri, memahami adat istiadat, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap daerah tempat ia berasal. Selain itu, muatan lokal membuat pembelajaran menjadi lebih dekat dan bermakna karena materi yang dipelajari berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum muatan lokal berperan penting dalam membentuk karakter, sikap, dan keterampilan peserta didik sesuai dengan tempat mereka tumbuh. Baik, materi yang kedua yaitu landasan kurikulum muatan lokal. Agar kurikulum muatan lokal dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan beberapa landasan sebagai dasar pengembangnya. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa. Setiap daerah di Indonesia memiliki nilai budaya dan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Melalui muatan lokal, sekolah berperan dan menanamkan nilai-nilai budaya, sikap, dan karakter yang baik kepada peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat peserta didik menjadi pintar, tetapi juga membentuk mereka menjadi manusia yang berakhlak dan berbudaya. Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Peserta didik hidup di tengah masyarakat yang memiliki kebiasaan, aturan, dan budaya tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat sekitar. Muatan lokal membantu peserta didik memahami lingkungannya sehingga mereka dapat hidup dan berperan dengan baik sebagai anggota masyarakat. Landasan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan perkembangan dan minat peserta didik. Peserta didik akan mudah memahami pelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena muatan lokal berisi hal-hal yang sering mereka lihat dan alami. Maka, pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan menyenangkan. Hal ini membuat peserta didik lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Landasan yang keempat yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Dalam sistem pendidikan nasional,
muatan lokal merupakan bagian resmi dari kurikulum. Wajib dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dengan landasan hukum ini, muatan lokal memiliki kedudukan yang sah dan penting dalam pendidikan, bukan sekedar pelajaran tambahan. Sebagai kesimpulannya yaitu, kurikulum muatan lokal adalah pelajaran yang disesuaikan dengan potensi dan budaya daerah. Pengembangannya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kehidupan peserta didik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.